Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya kelompok dari Sarkas, Sarbar, dan Ikhlas. Saya sebagai ketua anggota kelompok bernama Muhammad Uliuddin, dan yang di sebelah saya Fauzan Jeffrey sebagai anggota. Ilian Husabila sebagai anggota. Eki Estiningtia sebagai anggota. Dan Amalia Syafitri sebagai sekretaris. di sini kami sebagai kunjungan wawancara mengenai akuntansi keuangan dari Mantiga Kota Jambi. Bagaimana videonya? Cekidot. Assalamualaikum Mbak, kami dari Sekolah Mantiga ingin mewawancarai tentang manajemen keuangan dan akuntansi. Perkenalkan, nama saya Rosa. Di sini saya akan mempertanya pertanyaan wawancara. Yang pertama, kantor atau lembaga ini bergerak di bidang apa? Apakah memberi pelayanan pada masyarakat atau mencari laba atau keuntungannya? Di bidang jasa. Kalau mencari keuangan, mencari keuntungan ya itu pasti ya, pastinya tuh inilah sejalan lah, seimbang antara pelayanan yang baik untuk masyarakat sama keuntungan atau laba yang bagus, itu aja. Yang kedua, apakah visi misi di kantor ini? Apakah kami boleh mengambil fotonya nanti? Boleh. Kalau visinya itu kalau Pos Indonesia itu menjadi penyedia solusi logistik terdepan di Indonesia yang terpercaya dan inovatif. Kalau untuk misinya itu menyediakan layanan logistik yang efisien dan andal, sudah menggunakan kepuasan pelanggan, yaitu membangun jaringan distribusi yang luas, terus berkomitmen pada pengembangan sumber daya manusia dan mematuhi standar keberlanjutan. Yang ketiga, ada organisasi kantor ini, apakah boleh mengambil foto? Boleh. Selanjutnya, bagaimana konsep manajemen keuangan dalam suatu bisnis? Biasanya itu kan ada perencanaan keuangan, kan melibatkan pengelolaan sumber daya keuangan dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan mencapai tujuan bisnis. Ini kan mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengambilan keputusan terkait dengan keuangan perusahaan. Komponennya itu perencanaan keuangan itu ada tujuan keuangan. Tujuan keuangan itu kan menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang berkaitan dengan pekerjaan, profitabilitas dan stabilitas keuangan. Ada anggaran, menyusun anggaran tahunan yang mencakup rencana pendapatan, pengeluaran, dan investasi. Anggaran harus mencerminkan rencana strategis perusahaan dan kebutuhan operasional. Berapa orang semua karyawan atau pegawai yang ada di dalam kantor ini? Yang organik 80. Selagi koperasi. Apakah ada pembagian bidang-bidang manajemen dalam menjalankan tugas di kantor ini? Ada, jika ada sesuai dengan struktur organisasi yang dikirim tadi kan, itu bidang-bidangnya ada semua di situ. Bidang-bidangnya itu apa saja? Bidangnya kan ada bagian SDM, bagian keuangan, bagian antara dan operasional, bagian operasi pelayanan. Itu ada semua di struktur organisasi.
laporan keuangan pasti setiap hari lah ya, setiap hari direkap dari transaksi. Transaksi kan sudah sekarang ini sudah online kan, tarik data, itu validasi, nanti dari validasi setiap loket, nanti validasi akuntansi, baru direkap transaksinya per hari, baru di entry di sistem, ada sistem keuangan kami, sistem SAP HANA namanya, sistem akuntansi khusus di perusahaan kan, ada sistem secara online ini, data itu bisa dicek sama pusat. Apakah ada pemeriksaan laporan keuangan dan akuntansi lalu ini apa saja yang bertugas memeriksa laporan keuangan? Diperiksa setiap hari, diperiksa sama manajer keuangan, tiap bulannya diperiksa sama ada pengawasan umum yang distrukturkan, ada tuh untuk khusus pengawasan umum. Terus setiap tahunnya nanti ada audit dari pusat maupun audit pusat atau dari SPI. Apakah boleh kami memberikan contoh laporan keuangan yang dibuat oleh SPI? Paling yang per hari aja ya di foto ya. Bagaimana penerapan fungsi manajemen dalam menangani keuangan? Fungsi Manajemen dalam menangani keuangan. fungsinya satu, perencanaan keuangan, itu ada pengembangan anggaran, itu khusus menyusun anggaran tahunan. Terus ada bagian tujuan keuangan itu menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, itu merencanakan langkah-langkah untuk mencapainya. Itu proyeksi keuangan, membuat proyeksi arus kas, pendapatan dan pengeluaran untuk mempersiapkan berbagai skenario keuangan. Ada manfaat dari laporan keuangan yang dibuat kantor ini? Pasti ada. Kalau manfaatnya kan untuk pengendalian keputusan manajerial sama untuk penilaian kinerja keuangan. Kalau pengembalian keputusan manajerial itu ada perencanaan dan pengendalian, itu manajemen dapat menggunakan laporan keuangan untuk merencanakan strategi bisnis, mengontrol operasional, dan mengevaluasi kinerja departemen atau unit bisnis. Untuk pengambilan keputusan investasi, menilai kinerja keuangan dan kesehatan perusahaan untuk membuat keputusan terkait investasi, ekspansi, atau pengurangan biaya. Terus untuk yang kinerja keuangan, penilaian kinerja keuangan itu yaitu analisis kinerja sama perbandingan. Kalau untuk analisis kinerja itu membantu manajemen dan investor dalam mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan termasuk profitabilitas, efisiensi, operasional, dan likuiditas. Kalau perbandingannya memungkinkan perbandingan kinerja keuangan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama atau dengan standar industri. Itu aja. Oke, berikutnya Bu, apakah boleh kami mengambil beberapa dokumentasi foto untuk laporan keuangan kami? Boleh. Dokumentasinya apa? Berarti berikutnya Bu, apakah harapan kedepannya terhadap pelaksanaan perayaan di kantor ini? Harapannya ya perusahaannya ini tumbuh, berkembang, sudah tuh maju gitu aja. Dan jadi perusahaan yang inilah yang go internasional. Kenal lama. Iya, karena dengan lama yang tinggi itu kan semuanya kayak gitu. Berikutnya Ibu, bagaimana strategi dalam manajemen keuangan yang baik? Strategi ini tadi dilampirkan. Strategi sudah ada di sama. Strategi itu sama dengan visi misi kan? Iya. Ya itu hampir sama. Gajah. Terima kasih ya Bu. Oke, Bu.